Diperlihatkan seorang pria bernama Arok sedang mempersiapkan dirinya. Setelah memandangi sejenak foto anak dan istrinya yang tertempel di cermin, dia lalu keluar dari kamarnya. Sementara itu di jalanan, terlihat sebuah mobil polisi mengawal mobil pengangkut uang negara. Sementara itu, karyawan di kantor startup bernama Indodash bergembira setelah menerima pendanaan modal Ventura sebesar 100 miliar rupiah. Indodash adalah perusahaan berbasis teknologi yang menghubungkan pembeli dan penjual untuk memperdagangkan aset digital terbesar di Indonesia. Terlihat 3 staf inti dari Indodash yang bernama Oscar, sang founder, dan William, sang co-founder, beserta Agnes yaitu pacar William. Bangga. Congratulations kalian. Arok terlihat sedang mengintai iring-iringan mobil pengangkut uang dengan berpura-pura memperbaiki aliran listrik. Ketika mobil itu melintas, ia mengeluarkan senjata RPG yang disembunyikannya. Ia langsung menembak mobil pengangkut uang itu dan tepat mengenainya hingga mobil terbalik. Semua orang di sekitar panik dan berlarian. Tak berselang lama, anak buah Arok yang lain datang dan baku tembak antara polisi dan teroris pun tak terhindarkan. Para teroris dengan mudah mengalahkan para polisi. Akhirnya, Arok meledakkan mobil pengangkut uang tersebut hingga uang-uangnya berhamburan. Warga yang ada di sana pun segera berebutan mengambil uang tersebut. Berita tersebut pun terdengar oleh Badan Kontraterorisme Indonesia yang dipimpin oleh Damaskus. Terlihat juga di sana ada Karin dan juga Emil. Lalu ada staf IT Fajar, dan juga Gita. Tidak lama kemudian, firewall mereka diretas oleh teroris yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Arok mengatakan bahwa ia telah menyebarkan 13 bom yang disebar di Jakarta. Dia meminta tebusan 100 Bitcoin yang ditransfer melalui Indodash, jika tidak, Arok akan meledakkan bom-bom tersebut setiap 8 jam sekali. Setelah siaran itu berhenti, Damaskus meminta Karin untuk menyelidiki mengapa firewall mereka bisa dibobol. Di sisi lain, Emil dan anak buahnya diperintahkan oleh Damaskus untuk menangkap pendiri Indodash. Mereka berdua akan diinterogasi karena di siaran tadi Arok sempat menyebutkan perusahaan Indodash. Oscar dan William berhasil diamankan di kantor. Emil pun menginterogasi keduanya. Oscar menjelaskan bahwa Indodash hanyalah platform jual-beli di mana semua orang berhak bertransaksi di dalamnya. Dan kemungkinan alasan Arok memilih tebusan Bitcoin karena transaksi Bitcoin itu sifatnya anonim dan sangat susah untuk terdeteksi. Oscar pun bersikap kooperatif dan mau mengirimkan 100 Bitcoin miliknya kepada teroris. Berapa yang teroris itu minta? Ambil laptopmu. Go. Arok segera memerintahkan Waluyo, seorang ahli IT, untuk menebus semua Bitcoin tersebut. Damaskus menyuruh semua staf IT untuk mencari IP address. Dari pencarian tersebut mereka berhasil menemukan lokasinya di lantai 8 di sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Damaskus segera memerintahkan Emil dan anak buahnya ke lokasi TKP. Di sana, terjadi baku tembak yang tak terhindarkan. Damaskus memantau dan memberi arahan dari pantauan CCTV gedung. Sementara itu, Arok dan Waluyo terlihat keluar gedung setelah sebelumnya memasang beberapa bom. Emil dan anak buahnya berhasil mencapai lantai 8, namun ternyata ruangan itu kosong. Tak lama kemudian, bom pertama meledak di gedung Bursa Efek tak jauh dari mereka, dan disusul bom kedua. Sementara itu, Arok terlihat meninggalkan lokasi. Damaskus marah, akhirnya dia menginterogasi Oscar dan juga William. Damaskus mengatakan bahwa mereka berdua membuat Arok selangkah lebih depan saat ini. Namun, Oscar mengatakan bahwa mereka tidak terlibat sama sekali dengan perencanaan tersebut. Tak lama kemudian, seluruh media penyiaran nasional diretas. Arok telah menebar ketakutan ke masyarakat. Kami telah memperingatkan badan konten sedang terjadi. Bukan kelompok yang bisa dipersalahkan. Maka Damaskus meminta bantuan Oscar dan William.
Jika tidak, Damaskus memiliki cukup bukti bahwa keduanya menerima dana sebesar 100 miliar dari investor baru yang dapat dianggap sebagai kasus pencucian uang. Damaskus meminta Karin mengawasi keduanya dan melakukan penyelidikan lebih lanjut sejak dipanggil ke hadapan Presiden. Setelah Damaskus pergi, Oscar dan William memohon kepada Karin untuk kembali ke kantor Indodax. Mereka membawa laptop mereka untuk memberitahu keluarga mereka bahwa mereka baik-baik saja. Karin mengizinkan mereka dan memberi mereka handphone untuk memudahkan komunikasi. Sebelum pergi, William sempat mengambil kartu nama Karin di atas meja. Mereka diantar Gita dan 2 orang pengawal. Sesampainya di Indodax, Gita dan 2 pengawal menunggu di luar. Agnes datang menanyakan kabar mereka seharian. Oscar menyadari bahwa handphone yang diberikan Karin tentu dibekali penyadap. Jadi mereka memutar rekaman video keras-keras agar Karin tidak bisa mendengar suara mereka. Ketika Oscar membuka komputernya, sebuah tautan tiba-tiba muncul di layar. Timbul pertanyaan untuk memastikan bahwa mereka adalah bagian dari Indodax. Setelah semuanya diperiksa, muncul video penyerangan sebelumnya terhadap kendaraan pengangkut uang tunai. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Aroklah yang menghubunginya sekarang. Arok pun mengirimkan pesan bahwa mereka sebenarnya berteman. Kita punya kesepakatan. Mereka merasa dijebak oleh teroris. Mereka pun berniat untuk melarikan diri. Sementara itu, Karin menyadari bahwa sadapan handphonenya hanyalah sebuah rekaman meeting. Karin pun memberitahu Gita bahwa Oscar dan William telah melarikan diri. Gita pun mencoba mengejar mereka namun tidak berhasil. Gita kembali ke markas dan melapor kepada Karin. Damaskus tiba dan mengetahui berita bahwa Oscar dan William telah kabur. Damaskus pun tampak kecewa kepada Karin. Dia men-skors Karin dan menyuruhnya pulang. Keesokan paginya, para teroris meledakkan bom lain. Tujuan kali ini adalah MRT. Oscar, William, dan Agnes yang melarikan diri memutuskan untuk meninggalkan mobilnya karena nomor platnya dikenali. Mereka mencuri laptop dari dalam mobil karena memerlukan koneksi untuk mengakses server Indodax untuk melakukan penelitian. Mereka menduga teroris sejak awal berencana melibatkan Indodax. Dari pertanyaan-pertanyaan saat mengakses link yang diberikan teroris, mereka akhirnya mengenai angka yang menyebut tanggal 22 Mei 2010, yang berarti hari itu adalah Bitcoin Pizza Day. Pizza Day cerita seorang penambang awal Bitcoin asal Florida menukarkan 10.000 Bitcoin miliknya dengan 2 pizza berukuran jumbo, dan itu adalah transaksi paling pertama dari kripto. Mereka kemudian mencari di map mengenai lokasi Pizza Day di Jakarta yang merujuk pada sebuah gereja. Sementara itu, Karin yang melihat ledakan bom kereta dari berita memutuskan untuk bertindak sendiri. Dia kembali ke markas namun tidak bisa masuk ke ruangan, identitasnya sudah tidak bisa terbaca lagi. Karin pun mengambil senjata di gudang dan bertekad menemukan Oscar dan William. Oscar, William, dan Agnes menuju ke gereja. Oscar dan William memutuskan untuk masuk ke dalam. Mereka menyuruh Agnes menunggu di luar dan memberikan kartu nama Karin padanya. Jika terjadi sesuatu pada mereka berdua, Agnes harus segera menghubungi Karin. Di dalam gereja, anak buah Arok pun datang dan mengacungkan pistol ke arah mereka berdua. Mereka akhirnya diculik dan dibawa ke markas Arok. Agnes yang melihat hal tersebut segera menghubungi Karin dengan telepon yang dia beli dari pasar gelap. Karin pun menemui Agnes dan segera pergi ke Command Center kepolisian untuk mengecek CCTV. Berhenti di situ. Coba bisa zoom nggak? Oscar dan William tiba di markas Arok. Mereka berdua mengenali Arok yang ternyata adalah salah satu orang yang pernah menghadiri pertemuan pertama dari Indodax. Merekalah yang memperkenalkan uang digital kepada Arok, dan meyakinkan Arok bahwa sistem keuangan konvensional yang korup dapat digantikan. Hal itu juga dilakukan Arok karena ingin membalas dendam atas kematian istri dan anaknya, tempat di mana seorang wanita gantung diri setelah ditipu oleh oknum perusahaan asuransi. Arok merasa berada di atas angin dan mulai melewati garis finish. Dia memerintahkan bom diledakkan di bandara. Waluyo nampaknya tidak senang dengan keputusan Arok,
tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ada apa di bandara? Saat di dalam kamar, Oscar mengajak Waluyo menghentikan itu semua karena tersisa 10 bom yang belum meledak, dan itu bisa menambah jumlah korban jiwa bagi masyarakat sipil. Lalu mereka bertiga pun kemudian diam-diam bekerja sama untuk menonaktifkan bom-bom tersebut. Waluyo pun akan ke ruangan komando untuk membuka akses terminal dan komputer utama, sementara Oscar dan William akan mengaktifkannya dari dalam kamar menggunakan laptop Waluyo. Satu persatu bom pun dinonaktifkan. Staf IT di sana kemudian menyadari bahwa hal itu adalah ulah dari Waluyo. Arok menodongkan pistol ke kepala Waluyo. Dia segera menyadari bahwa bukan Waluyo yang menonaktifkan bomnya, melainkan Oscar dan William. Dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka, sementara Waluyo berhasil melarikan diri. Waluyo berhasil bertemu Oscar dan William. William menanyakan mengapa cuma ada 12 bom dan Waluyo pun menjelaskan bahwa bom yang ke-13 tersebut ada di tangan Arok berbentuk malware yang baru saja ia buat. Dan sepertinya, Arok mempunyai penyusup di kantor kontraterorisme karena untuk mengaktifkan malware tersebut, mereka butuh superkomputer yang ada di kantor itu. Arok menembaki mereka bertiga. Waluyo menyuruh Oscar dan William untuk kabur dan menyerahkan handphonenya. Tak berapa lama, Waluyo tertembak dan tewas di tangan Arok. Waluyo! Os! Sementara itu, di Biro Penanggulangan Terorisme, Gita menerima sinyal mencurigakan dari sebuah pabrik terbengkalai di pinggiran kota. Damaskus segera memerintahkan seluruh anak buahnya termasuk Gita dan Emil untuk menyerang lokasi tersebut. Damaskus pun meminta kerjasama dengan pihak kepolisian. Oscar segera menghubungi Karin dan menyuruhnya melacaknya dari sinyal handphonenya. Karin dan Agnes segera tancap gas ke lokasi. Sesampai di lokasi, Karin mengejarkan Agnes menggunakan pistol untuk pertama kalinya. Mereka pun masuk ke bangunan dan menemukan Oscar dan William. Karin segera menyuruh mereka bertiga keluar dan menunggunya di mobil. Arok memberikan semangat kepada anak buahnya untuk siap berperang melawan pasukan Emil dan kepolisian. Tidak lama kemudian, pasukan kepolisian pun datang dan aksi baku tembak pun tak terhindarkan. Arok yang merupakan mantan pasukan khusus, begitu mudah melumpuhkan beberapa polisi tersebut seorang diri. Sementara itu di kantor, Damaskus salah mengira bahwa Fajar adalah mata-mata Arok. Namun ternyata, sikap mencurigakannya selama ini hanya karena dia sedang memantau pergerakan harga Bitcoin yang membuatnya rugi besar. Damaskus dan beberapa anak buahnya yang tersisa segera menuju ke lokasi untuk menyusul yang lainnya. Gita dan 3 anak buahnya berhasil bertemu Arok. Dia langsung menyuruh Arok menyerah. Saat anak buahnya hendak melucuti Arok, tiba-tiba Gita menembak mereka dari belakang. Terungkaplah bahwa Gitalah selama ini yang menjadi mata-mata Arok. Dia merupakan adik ipar Arok yang juga berniat balas dendam atas kematian kakak dan keponakannya. Arok segera menyerahkan flash disk berisi malware kepada Gita dan menyuruhnya untuk segera menyebarkannya. Emil muncul memergoki dan menembaki keduanya. Arok pun menyuruh Gita untuk melarikan diri, sementara dia menghadapi Emil. Duel sengit pun terjadi, saling tembak dan saling pukul. Namun ternyata Arok berhasil menembak leher Emil. Arok pun berhasil melarikan diri. Karin muncul dan menemukan Emil di ambang kematian. Di saat-saat terakhirnya, Emil meminta Karin untuk mengikuti Gita yang menuju ke kantor. Karin, Agnes, Oscar, dan William kemudian segera menyusul Gita. Sementara itu, Gita sudah sampai di kantor. Fajar sudah mengetahui bahwa Gita adalah pengkhianat dan berusaha menghentikannya. Namun Gita berhasil membunuh Fajar. Selanjutnya, dia membunuh karyawan yang ada di ruangan itu satu demi satu. Karin dan yang lainnya menerobos masuk, mereka menemukan Fajar dan staf lain yang tewas dibunuh Gita.
Mereka pun segera menuju ruang server, di mana Gita sedang melancarkan aksinya untuk memasukkan malware. Sementara itu, Arok yang melarikan diri terlihat sudah letih. Ia pun terhenti di tengah jalan dan bertemu dengan Damaskus dan pasukannya. Di saat yang sama, Karin berusaha meyakinkan Gita untuk menghentikan aksinya, namun Gita tidak terpengaruh dan tetap menekan tombol Enter. Agnes refleks menembak perut Gita dan membuatnya roboh. Dalam keadaan genting, Oscar dan William bekerja sama untuk menghentikan penyebaran malware. Karin memeluk Gita yang sekarat dan menyesalkan tindakannya. Di tempat lain, Arok nekat berusaha merebut pistol Damaskus. Damaskus pun langsung menembak kepala Arok. Oscar dan William akhirnya berhasil menghentikan penyebaran malware. Dan film berakhir. Yes! Yes! Great job. Nah, itulah rekap film Indonesia yang berjudul 13 Bom di Jakarta. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Klik tombol like jika suka. Pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Agar selalu terupdate video-video terbaru di channel ini. Saya Andrian pamit dan sampai jumpa di video lainnya.